Let's go. Rina, 32 tahun, wanita mandiri dan lembut, menikah dengan Arman, pria baik hati dan pekerja keras. Di mata keluarga dan teman-temannya, pernikahan mereka terlihat sempurna. Rumah tangga stabil, ekonomi cukup, dan mereka jarang bertengkar. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa Rina utarakan kepada siapapun. Dia merasa tidak puas secara batiniah dalam hubungan suami istri. Arman memang pria baik, tetapi secara fisik, Rina merasa hampa. Ukuran organ intim, burungnya, Arman yang kecil membuatnya sulit merasakan kebahagiaan secara fisik. Ungkapnya di setiap berhubungan Rina merasa kurang puas, tidak ada rasa yang membuat dia bergairah, katanya Rina lagi, hanya masuk sedikit seperti tidak kemasukan apa-apa. Tidak pernah merasakan sampai klimaks. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Awalnya Rina mencoba mengerti. Ia berpikir, yang penting kan hatinya baik. Tapi lama-lama kekosongan itu semakin terasa, membuatnya sering murung dan kehilangan gairah hidup. Dari situlah awal godaan dari lingkungan terdekat. Di perumahan mereka yang bisa dibilang elit, dengan suasana yang sering sepi di siang hari, ada seorang pria bernama Andre, duda 34 tahun, berwajah maskulin, bertubuh atletis, dan ramah. Andre sering membantu Rina memperbaiki keran bocor, memotong pohon, atau sekadar mengobrol santai di halaman rumah. Awalnya biasa saja, tapi perhatian Andre yang hangat dan candaan-candaannya yang menggoda, mulai membuka celah di hati Rina yang kosong. Andre tahu bagaimana memuji, bagaimana menatap, dan bagaimana membuat seorang wanita merasa diinginkan. Hingga suatu hari Andre dengan bercanda berkata, "Kalau aku jadi suamimu, kamu pasti nggak bakal ngerasa kesepian lagi." Rina hanya tertawa kecil, tapi hatinya bergetar. Dia mulai berpikir tentang sesuatu yang selama ini ia pendam dalam diam. Pada suatu sore, saat hujan deras dan Arman lembur di kantor, Rina ke rumah Andre untuk meminjam obeng. Awalnya hanya bercanda biasa. Tapi percakapan yang makin dekat, dan tatapan yang makin hangat, membuat batas-batas moral Rina runtuh. Rumah Andre yang sepi. Andre mendekat, memegang tangannya, dan dengan suara pelan berkata, "Kamu berhak bahagia, Rina." Dengan tanpa sadar, Rina membalas pegangan tangan Andre dengan kuat. Dan pelan-pelan Rina menarik tangan Andre maju ke dirinya. Seketika itu Andre terjatuh di pelukan Rina. Terjadilah ciuman yang dahsyat. Perlahan-lahan Rina mulai menggerakkan kepalanya turun ke arah bawah menyusuri tubuh Andre. Tepat di depan burungnya Andre, tak sabar Rina langsung membuka resleting celana Andre. Dengan mata terbelalak, Rina kaget campur senang melihat burungnya Andre yang besar. Ungkap Rina, "Aku belum pernah melihat segede itu, panjangnya kurang lebih 30 cm. Aku dengan rakusnya melahapnya, lalu mengunyahnya sampai puas. Dan Andre pun tak sabar langsung bukakan baju dan celana aku, dengan cepat dia mengelus punyaku, lalu mengulumnya sampai dia merasa sudah puas, dan menindihku dengan tubuhnya yang kekar. Di momen itulah Rina jatuh dalam pelukan pria lain. Dia menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan bersama suaminya, kepuasan fisik yang membangkitkan gairah hidupnya kembali. Dengan kejadian itu, Rina tidak canggung-canggung lagi untuk mengulangi dan mengulanginya perbuatan itu dengan Andre. Kata Rina, "Mungkin sudah berkali-kali aku dan Andre mengulanginya. Yang tidak pernah aku lupakan kebersamaan dengan Andre yaitu, Andre meminta berhubungan dengan posisi 69, aku tidak mengerti dan sampai sekarang aku ingat bilangan 69 menjadi bilangan yang sakral menurutku. Setelah itu Andre memberitahu kalau posisi 69 adalah posisi di mana laki di bawah, wanitanya di atas, atau sebaliknya. Lalu kepala masing-masing berlawanan arah, kepalaku di punyamu, dan kepalamu di punyaku, kata Andrenya sambil mengelus-elus barang aku. Ucapnya Rina lagi, itu momen yang mengesankan buat aku, tak terlupakan. Dan suatu ketika jika Andre minta posisi seperti itu aku sudah tahu dan mengerti. Sebab aku paling suka posisi itu,
karena aku dengan nikmatnya serta puas untuk menikmati punyanya Andre yang gede dan panjang itu, sampai-sampai ku masukkan semua tak bersisa barangnya Andre itu ke dalam mulutku sedalam-dalamnya. Aku kunyah-kunyah seperti sosis yang lembek tapi keras. Puas? Puas sekali diriku, ujar Rinanya. Waktu terus berjalan. Rina mulai sering mencari alasan di suaminya untuk bertemu Andre. Namun setiap kali kembali ke rumah dan melihat wajah Arman yang tulus dan polos, hatinya teriris. Ia sadar telah menghancurkan kepercayaan suami yang selama ini mencintainya dengan sepenuh hati. Namun seperti candu, Rina sulit melepaskan hubungan gelap itu. Ia terjebak antara rasa bersalah dan kenikmatan sesaat. Sampai suatu hari, Arman menemukan chat mereka secara tidak sengaja. Dunia Arman runtuh. Dia hanya berkata pelan, "Jadi selama ini aku tidak cukup buat kamu, ya?" Rina menangis, merasa hancur. Dia menyadari bahwa pelariannya hanya menyisakan kehancuran, bukan kebahagiaan sejati. Apa arti kepuasan fisik kalau hati mereka saling melukai? Dari situlah Arman memastikan dan tegas, kita cerai saja. Tidak ada kebahagiaan hati, keterikatan hati. Selama kamu hidup bersama dengan diriku, kamu hanya butuh kepuasan lahir, bukan batin dariku. Setelah beberapa hari kami ke pengadilan untuk melakukan sidang perceraian. Akhirnya kami resmi bercerai, dan sekarang aku berstatus janda, dan merasa penuh penyesalan yang mendalam sampai sekarang. Maafkan aku mantan suamiku. Baik, dari kisah di atas, pesan moral untuk kita bersama. Kekosongan fisik dalam pernikahan bisa jadi sumber luka batin, tapi perselingkuhan bukan solusinya. Komunikasi terbuka, usaha bersama, dan saling memahami jauh lebih penting daripada sekadar pelampiasan sesaat.